Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera saya ucapkan pada pagi hari ini. Tapi pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Kehutanan Sumatera Utara. Terima kasih banyak Pak Dekan beserta jajaran. Kemudian Bang Andiko dan tim dari ASM Law, terima kasih banyak. Bang Modik juga di sini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada perwakilan dari pemerintah provinsi dan juga perwakilan dari pemerintah kabupaten. Kemudian Bapak Ibu sekalian, para tokoh masyarakat, para pendamping lembaga swadaya masyarakat, selamat pagi, selamat datang, dan terima kasih sudah memenuhi undangan yang disampaikan oleh panitia dalam acara ini. Dan tanpa dukungan dari Bapak Ibu sekalian, acara ini tidak bisa terselenggara. Jadi saya mewakili Dewan Komisaris PT Toba Pulp Lestari. Saya selaku Komisaris Utama dan kehormatan hadir juga salah satu komisaris independen kami, Bapak Togu Manurung. Terima kasih Pak Togu. Dan jajaran direksi diwakili oleh Pak Janres Silalahi selaku Wakil Presiden Direktur. Kemudian ada Pak Anwar Laudet di sini sebagai Direktur Legal PT Toba Pulp Lestari, dan ada manajemen juga yang hadir. Bapak Ibu sekalian, pagi ini PT Toba Pulp Lestari ingin menyampaikan secara terbuka, secara transparan kemajuan-kemajuan yang kami lakukan selama ini. Sebagaimana Mas Andiko tadi sudah memberikan pengantar, dan ini merupakan bagian dari komitmen PT Toba Pulp Lestari, ya, dalam kami menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan atau sustainability policy, kebijakan keberlanjutan PT Toba Pulp yang kami canangkan waktu itu secara terbuka pada tahun 2015. Dan setiap tahun, ya, kami menyelenggarakan kegiatan multi stakeholder forum, ya, untuk menyampaikan progres-progres, sekaligus kami ingin mendapatkan input, ingin mendapatkan masukan, ya, dari para stakeholder terkait, ya, sehingga kami bisa lebih baik lagi, kami bisa lebih berbenah diri lagi, ya. Karena kan tidak ada yang sempurna di dunia ini. Jadi kami pun berkaca pada diri kami sendiri dari seluruh kegiatan operasional kami, baik mulai dari pembibitan, bagaimana pemrosesan di pabrik, ya, bagaimana kegiatan operasional kami di HTI, ya, tentu dengan segala kerendahan hati, ya, kami menyadari banyak sekali masih kekurangan-kekurangan yang kami lihat, dan secara serius kami dari Dewan Komisaris memantau dan memonitor, mendampingi, ya, Dewan Direksi dalam menjalankan dan mengoperasionalkan perusahaan ini sesuai dengan komitmen-komitmen yang ada. Tapi demikian kami merasa itu belum cukup. Oleh karena itu, kegiatan ini merupakan forum di mana kami ingin mendapatkan masukan. Secara konstruktif kami ingin bersama-sama membangun dan memperbaiki diri. Sebagaimana di dalam perusahaan kami, kita memiliki komitmen yang disebut continuous improvement, yaitu perbaikan yang terus-menerus, ya, dalam setiap lini apapun, dari setiap divisi, dalam setiap sektor, ya, tugas, bahkan individual pun kita nilai, ya, setiap tahun dalam TRP, sistem penilaian kinerja karyawan, kita nilai apa continuous improvement yang sudah dilakukan. Jadi kita harus lebih baik dari kemarin, dan hari ini harus lebih baik dari kemarin, dan besok harus lebih baik dari hari ini. Itu satu hal. Yang kedua, mungkin Bapak Ibu di sini belum semuanya menyadari apa sih sebenarnya produk TPL itu.
Hanya tahunya TPL itu beroperasi di kawasan hutan. Tetapi produk akhir TPL itu seperti apa? Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan testimoni dan contoh. Baju ini yang saya pakai, ini adalah produk akhir dari pulp yang dihasilkan oleh TPL. Baju ini berbahan 100% dari viscose rayon namanya. Viscose rayon adalah bahan tekstil, ya, yang sekarang menjadi salah satu bahan yang mulai istilahnya trending ya di dunia ini. Jadi mulai dilirik, mulai diminati oleh para industri tekstil, ya, industri fashion, ya, di dunia ini. Kalau dulu kita hanya mengenal bahan tekstil ini dari kapas atau dari katun, dan banyak, ya, bahan-bahan juga dari polyester atau dari bahan plastik, ya, seperti kaos olahraga, jersey itu kebanyakan dari polyester. Dan memang di market tekstil dunia itu polyester itu masih sekitar 60% dipakai untuk industri, ya, tekstil dan fashion. Kemudian 30%, 35%, ya, itu masih didominasi oleh kapas atau katun. Nah, bahan rayon atau viscose yang berbahan dari serat kayu tanaman eukaliptus ini, itu memang masih sedikit pangsa pasarnya, mungkin sekitar 5%. Tetapi demand atau kebutuhan akan bahan baku berbahan rayon viscose ini makin meningkat. Mungkin diprediksi akan mencapai 10%. Kenapa? Karena ternyata bahan tekstil menggunakan serat kayu viscose ini enak dipakai, lebih nyaman, lebih breathable. Breathable itu mampu menyerap keringat, ya, sehingga tidak gerah. Dan ternyata aplikasinya luar biasa. Ini diaplikasikan dengan motif batik, ya, yang kita print di batik, ya. Terus kemudian di sini ada contoh juga yang kita bawa, baru kemarin kita luncurkan program kerjasama dengan para penenun ulos di Toba menggunakan pewarna alami, ya. Ini adalah contoh ulos, ya, dari petani ulos yang kita kerjasama dengan Parekraf, ya, menghasilkan tenun ulos dari bahan 100% bahan viscose rayon, ya. Dan ini menggunakan pewarna alami, yaitu daun ketapang. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata aplikasi-aplikasi bahan baku viscose ini luar biasa. Nah, TPL itu di mana? TPL itu menanam eukaliptus. Dan ini adalah salah satu contoh kayu eukaliptus. Kemudian ketika masuk di pabrik, dicacah menjadi chip, kemudian dimasak menjadi pulp. Ini bubur pulp yang masih belum putihkan. Kemudian setelah diputihkan menjadi seperti ini bubur pulpnya. Kemudian inilah yang dijual oleh TPL setelah dipres, ya, pulp ini. Nah, buyer kami, customer yang membeli dari TPL memproduksi menjadi benang, menjadi viscose, serat viscose, kemudian menjadi benang. Setelah benang ini kemudian dipintal, ya, ditenun menjadi aplikasi, jadi ulos, jadi handuk, ya, jadi baju. Nah, ini Bapak Ibu bisa beli di supermarket, di toko-toko brand-brand besar seperti Zara, H&M, Uniqlo, brand-brand besar itu menggunakan bahan viscose. Meskipun mungkin belum 100%, ya, seperti handuk ini 60% dari viscose dan 40% masih katun atau kapas. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa saya menjelaskan ini? Mungkin banyak orang yang belum paham, ya, bahwa industri kehutanan itu ternyata memiliki potensi yang
luar biasa besar. Ya, dan ternyata industri kehutanan itu Pak Dekan di sini dan kawan-kawan dari Fakultas Kehutanan itu bisa dan berpotensi masuk kepada industri hilir yang luar biasa. Nah, Indonesia itu masih tergantung pada impor bahan baku untuk industri tekstil. Jadi banyak benang-benang kita tuh masih impor dari China, dari India. Sementara kita memiliki potensi yang luar biasa besar untuk kembali membangkitkan industri tekstil nasional. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ya dengan acara ini dan nanti dari paparan dari Pak Chandres kemudian Pak Jackson, ya Bapak Ibu lebih mengenal kami, lebih mengenal TPL, ya. Bukan hanya dari sisi bagaimana kita mengelola hutan, tapi mudah-mudahan ya kedepannya kita bisa mempromosikan kalau demand atau permintaan akan serat viskos ini naik, ya, ini akan menciptakan pasar yang baru, ya. Ada pasar yang baru, ada peluang, ya, peluang lapangan kerja yang baru. Jadi kami baru kemarin dibuka oleh Pak Menteri, Pak Sandi acaranya bekerjasama dengan Kabupaten Toba, diminta untuk mendukung dan menjadi bapak asuh para penenun ulos, tapi hanya menggunakan pewarna alami. Jadi kami bekerja sama dengan sekolah Institut Tekstil di Bandung, ya, yang melatih dan mengajari para penenun ulos itu bagaimana menggunakan bahan-bahan pewarna alami. Dan ternyata banyak sekali potensinya, dan itu dari daun ketapang, pohon ketapang yang kita banyak temukan di jalan itu ternyata ya bisa menghasilkan pewarnaan yang luar biasa. Tadi saya baru saja share juga teman di Jakarta sudah tanya berapa harganya tuh Pak ulosnya. Tadi saya tanya sama Siska, satu ulos itu bisa dia jual harga 2,5 juta. Ya, luar biasa kan. Nah, ini yang kita ingin kami sampaikan di sini, bahwa TPL ingin dan TPL sudah sebenarnya mendukung industri hilirisasi untuk produk-produk tekstil. Nah, bagaimana TPL itu berkomitmen dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, nanti Pak Chandres akan menjelaskan secara detail bagaimana operasional kami di pabrik, bagaimana operasional kami di HTI. Saya akan akhiri sambutan saya pada pagi hari ini sampai di sini, namun dengan senang hati dan dengan ucapan terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir, dan kami mohon masukannya, ya, kami mohon inputnya, kami mohon kritiknya, kami mohon sarannya, sehingga acara ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua, ya, bagi TPL, bagi lingkungan. Salah satu komitmen kami juga di dalam kami menjalankan kegiatan operasional kami, komitmen kami terhadap lingkungan dan terutama bagi masyarakat.